Ya, muncul pertanyaan mengenai sholat Id ya. Sebentar lagi kita akan menemui Idul Fitri dan Ramadan akan usai. Dan kita hari ini sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Lantas bagaimana dengan status sholat Id kita? Apakah kita tinggalkan begitu saja atau bolehkah kita laksanakan di rumah, baik secara sendirian atau berjamaah di rumah? Karena ya, akibat wabah ini kita tidak bisa berkerumun dalam jumlah yang besar dan berjamaah sebagaimana biasanya kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sholat Id itu kita laksanakan dengan berjamaah, ya. Ada yang di lapangan, ada yang di masjid, ada yang di jalan-jalan, ada khutbahnya. Namun karena wabah ini tidak memungkinkan untuk dilakukan dan juga dilarang juga. Baik, terkait hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan atau hukum sholat Id di rumah, baik sendiri atau berjamaah. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Ini yang dipegang oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam qaul jadid beliau. Dan mazhab Hambali juga mazhab Zahiri yang diwakili oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan yang dipilih oleh Ibnul Munzir, juga termasuk pandangan dari Laits bin Sa'ad. Ya, Laits bin Sa'ad ini salah satu dari mazhab yang tidak ada lagi estafetnya, ya, atau tidak ada lagi pelanjutnya. Tapi beberapa pendapat beliau masih dinukilkan di beberapa kitab fikih. Mayoritas ulama ini berpandangan bahwasanya sholat Id itu tetap dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki uzur atau tidak bisa melaksanakan sholat Id, baik karena dia kelewatan, ketiduran, atau karena hal-hal lainnya yang dia luput dari sholat Id tersebut. Jadi bukan hanya pada saat wabah saja, di luar wabah pun kalau seandainya ada orang yang tidak bisa datang sholat Id, mungkin bahkan karena dia malas datang, dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah, baik dengan sendiri maupun dengan berjamaah. Dan sholat Id itu tetap tidak berubah, tetap seperti sifat sholat Id, ya. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Ini pandangan yang dipegang oleh sahabat Anas bin Malik. Dan ini juga yang dipegang oleh Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Hasan Al-Basri, dan ada Ikrimah. Ya, sehingga orang yang melaksanakan sholat Id dan tidak bisa melaksanakannya karena apapun alasannya, maka tetap dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah secara sendiri atau bersama keluarganya. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah ya, perbuatan Anas bin Malik. Anas bin Malik, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan juga Al-Imam Ibnu Syaibah di dalam Al-Musannaf beliau dari Ubaid bin Abi Bakar bin Anas bin Malik. Ubaid ini cucunya Anas bin Malik. Ubaid mengatakan, kana Anas idza fatathu salatul Id ma'al imam jama'ah lahu fa yusalli bihim mithla salatil imam. Kata Ubaid, dahulu Anas kakekku, apabila beliau terluput dari salat Id bersama imam, terluput maksudnya tidak ikut salat Id karena uzur tertentu, maka beliau akan mengumpulkan seluruh keluarganya. Anas bin Malik itu keluarganya banyak, ya. Hartanya banyak, anaknya banyak, hampir 100 anaknya. Berkat doa Nabi atas beliau. Dan Anas bin Malik mengimami mereka dan sholat sebagaimana sholatnya imam. Maksudnya sholat Id, ada takbirnya. 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat yang kedua. Dalil yang kedua yang dipakai alasan oleh mayoritas ulama dalam hal ini adalah sholat Id itu khutbahnya hukumnya anjuran atau sunnah. Ya, dan para ulama sepakat dalam hal ini bahwasannya hukum khutbah dalam sholat Id itu anjuran saja, bukan wajib. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya merupakan syarat sah sholat Jumat dan wajib. Karena itulah para ulama sepakat sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan di rumah, harus di masjid dan harus berjamaah karena ada khutbahnya. Bahkan sebagian madhab seperti madhab Syafi'i mempersyaratkan minimal harus ada 40 jamaah yang hadir baru boleh dilaksanakan sholat Jumat. Dalam madhab lain 20 orang. Alasan yang ketiga, karena sholat Id itu tidak ada adzan dan iqamahnya. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ada adzan dan iqamahnya kan? Dan adzan itu adalah sebuah panggilan yang memerintahkan umat Islam untuk berkumpul melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu juga ada adzan dan iqamahnya. Sholat 5 waktu itu boleh kita laksanakan di rumah apabila ada uzur, padahal memiliki adzan dan iqamah,
Apalagi sholat yang tidak ada adzan dan iqamahnya, tentu lebih bisa lagi dilaksanakan di rumah. Inilah dalil mayoritas ulama tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Jadi Ibnu Taimiyah memilih pendapat Hanafi ini, dan ini jugalah yang dipegang oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ya. Juga beberapa tabi'in seperti Asy-Sya'bi, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dan ini juga merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i di dalam Qaulul Qadim, ya. Qaulul Qadim beliau. Dan juga pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu juga sama seperti Imam Laits, tidak ada pelanjut estafet mazhabnya. Para ulama ini atau pendapat yang kedua ini memandang apabila tidak bisa dilaksanakan sholat Aid atau seseorang terluput dari sholat Aid, baik karena sengaja atau tidak sengaja, maka tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan sama sekali untuk melaksanakan sholat Aid di rumah. Tidak disyariatkan sama sekali. Otomatis sholat Aidnya tidak sah menurut mereka, karena sholat Aid itu harus dilaksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin yang lain, baik di masjid atau di tanah lapang. Dalilnya apa? Yang pertama adalah dalil pandangan ulama ini bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan sholat Aid kecuali dalam keadaan berjamaah, kadang di lapangan, kadang di masjid. Beliau tidak pernah sama sekali melaksanakannya di rumah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi di dalam Bada'i'us Sana'i'. Salah satu alasannya adalah ini. Dan sholat itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu harus ada tuntunannya. Kalau Rasulullah melaksanakannya berjamaah dan beliau tidak pernah melaksanakan sendiri sama sekali, memang tidak ada riwayatnya sama sekali beliau melaksanakannya sendiri, maka tidak boleh kita laksanakan sendiri. Sama seperti sholat Jumat, Rasulullah melaksanakannya senantiasa berjamaah, maka kita pun harus melaksanakan dengan cara seperti itu. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah pernah meninggalkan sholat Aid ketika beliau di Mina karena sibuk mengajari orang-orang untuk manasik haji. Dan diriwayatkan Rasulullah melaksanakan sholat Id sendiri setelah beliau tidak melaksanakan sholat Idul Adha pada saat itu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Ya. Ummu Atiyah mengatakan, "Amarana an-Nabi SAW an nukhrija al-awatiq wa dhawatil khudur wa amara al-hayyat an ya'tazilna musallal muslimin." Atau kama qala Ummu Atiyah. Ummu Atiyah mengatakan, dahulu kami diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengajak wanita-wanita yang masih gadis, yang biasanya di rumah, atau wanita-wanita yang akan balik, yang akan menjadi gadis, untuk keluar, ya, menghadiri sholat Id dan sholat bersama kaum muslimin di sana. Dan Rasulullah memerintahkan wanita yang haid juga harus keluar. Hanya saja beliau memerintahkan agar wanita-wanita haid ini tidak mendekati tempat sholat. Bayangkan, wanita diperintahkan oleh Rasulullah untuk ikut keluar demi melaksanakan sholat Aid berjamaah dan mendengarkan khutbah beliau. Padahal para ulama madhab yang 4 sepakat wanita itu sholat terbaiknya adalah di rumah, bukan di lapangan, bukan di masjid, bukan di luar rumah. Dalam hadits Imam Ahmad dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu salatin nisa'i fi qa'ri buyutihin." Sebaik-baik salatnya wanita itu adalah di dalam rumahnya yang paling dalam. Tapi khusus untuk Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah perintahkan mereka keluar. Andaikan boleh salat Id di rumah, seharusnya Rasulullah tidak memerintahkan Ummu Atiyah supaya memerintahkan putri-putri umat Islam agar keluar rumah. Ya, wanita itu salat-salat aja di rumah. Perintah Rasulullah SAW agar kaum wanita ikut sholat Id bersama Nabi dan para sahabat di luar rumah, di lapangan atau di masjid pada saat itu menunjukkan bahwasanya sholat Id itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan kaum muslimin dan naiknya kaum muslimin yang lain secara berjamaah. Karena sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Seharusnya Rasulullah tidak perlu memerintahkan mereka keluar dong. Ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga adalah karena sholat Id itu merupakan syiar Islam. Tujuan diadakan sholat Id itu adalah syiar Islam, ya, menyemarakkan syiar Islam, simbol-simbol keislaman. Apabila sholat Id itu dilaksanakan di rumah sendirian atau bersama keluarga, ya, boleh dilaksanakan di sana, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Karena sholat Id itu adalah syiar, ya, kalau dilaksanakan di rumah bukan syiar lagi namanya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau seandainya kita bolehkan orang untuk melaksanakan sholat Id di rumah, maka
akan banyak orang yang malas untuk melaksanakan sholat Id bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya di luar rumah, baik di masjid atau di musola atau di lapangan. Orang-orang akan pada sholat sendiri atau berjamaah dengan keluarganya di rumah, sehingga syiar ini pun akan hilang secara sendirinya, dikhawatirkan. Ya, ini pendalilannya semuanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi di dalam Bada'i'us Sana'i, bisa dirujuk ke sana. Namun walaupun demikian, pendapat yang kedua ini menganjurkan apabila ada orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Id atau terluput sholat Id, ya, baik karena wabah atau di luar wabah, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat duha. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Idza fatatka sholatul Id faltusalli arba'ah." Kata Ibnu Mas'ud, apabila kamu terluput dari sholat Id, maka sholatlah 4 rakaat. Jadi tidak disyariatkan untuk sholat Id di rumah sama sekali, namun bisa diganti dengan melaksanakan sholat 4 rakaat. Ini menurut pendapat yang kedua ini. Dalam mazhab Hambali juga sama. Mazhab Hambali bahkan mengambil kedua pendapat ini sebenarnya. Dalam mazhab Hambali ada 3 pilihan. Orang yang tidak melaksanakan sholat Id atau ada uzur melaksanakan sholat Id, maka dia boleh memilih antara 3 menurut mazhab Hambali. Yang pertama, dia sholat Id sebagaimana sholat Id biasa di rumah. Yang kedua, dia sholat 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah. Dan ini juga pendapat Imam Al-Auza'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Al-Mughni. Atau dia boleh sholat 4 rakaat mengikuti pendapat yang kedua tadi, yaitu mazhab Hanafi. Karena apa? Karena ketiga-tiga ini semuanya ada asalnya dari para salaf. Jadi mana yang benar? Mana yang harus kita pilih? Sebelum dijawab, perlu kita tanamkan ini adalah perkara khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu adalah khilaf yang memiliki dalil yang sama-sama kuat dan dasar yang sama-sama masyhur. Para sahabat juga dalam melaksanakan, ada juga yang tidak melaksanakan, sama-sama kuat. Juga memiliki teladan dari sahabat, dari salaf, yang tidak melaksanakan juga sama ada teladannya. Ini khilaf masyhur. Sehingga orang yang tetap melaksanakan sholat Id di rumah mengikuti mayoritas ulama, maka jangan mencela orang yang tidak melaksanakan sholat Id. Begitu juga orang yang tidak melaksanakan sholat Id, jangan menganggap sesat atau membid'ahkan orang yang memilih sholat Id di rumah. Ini khilaf mu'tabar yang kaedahnya adalah la yunkar man yukhalifuhu. Tidak diingkari orang yang memilih salah satu pendapat tersebut. Barakallahu fikum.